Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang bebas. Maksudnya tidak harus mengikuti saat teduh. Di dalam kebebasan itu saya memilih tema hidup itu indah. Didasarkan pada bacaan dari Injil Markus pasal 4 ayat 31 dan 32. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul lagi dalam persekutuan doa pagi ini. Tuhan, kami mau berdoa kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon, kuduskan kami, firmani kami, mampukan kami mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk kami boleh berdoa kepadamu dengan hati yang tulus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Markus 4 ayat 31 dan 32 berbunyi demikian. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya yang hidup di bumi ini, saya ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa ada kesempatan kita hidup dalam kerajaan Allah. Yaitu bila kita mengakui Allah sebagai Raja, Allah menguasai hidup kita dan kita wajib tunduk kepadanya. Hidup dalam kerajaan itu adalah hidup yang indah. Sekalipun kita bisa mengalami pengalaman yang menurut kita tidak indah, seperti menghadapi pandemi corona ini. Saudara-saudara, jadi di mana letak indahnya? Menurut Injil Markus, kerajaan Allah adalah bagaikan biji sesawi yang kecil, tapi bila ditabur dan tumbuh, ia jadi pohon yang mengeluarkan banyak dahan dan buah, menjadi tempat burung bersarang, dan buahnya dapat dinikmati banyak orang. Saudara-saudara, hidup dalam kerajaan Allah semuanya indah, tapi sayang, sering tidak kita sadari. Karena itu marilah pada pagi ini kita coba merenungkan empat keindahan dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, dalam kerajaan Allah itu semua indah, tapi kita bicarakan 4 pada pagi ini. Yang pertama, hidup dalam kerajaan Allah itu indah karena hidup ini adalah anugerah Allah. Tak ada seorang pun di antara kita yang hidup karena minta dilahirkan. Kita hadir dalam kehidupan adalah anugerah Allah semata. Melalui kedua orang tua kita, kita hadir. Tidak pernah minta dilahirkan dan tidak pernah bisa memilih orang tua kita. Keberadaan kita dan orang tua kita adalah anugerah Allah. Syukuri hidup ini dengan bersukacita.
Banyak dikatakan di Alkitab, kita diajak untuk bersukacita dan hormati orang tua kita dalam kelebihan dan kekurangannya, sesuai firman Allah yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 dan ayat-ayat padanannya. Panggilan untuk kita menghormati orang tua kita. Yang kedua, saudara-saudara, hidup dalam kerajaan Allah itu indah sebagai kesempatan boleh memilih. Dalam bekerja dan melakukan apapun, saya lebih senang bila diberi kesempatan memilih daripada dipaksa. Sadarkah bahwa dalam hidup ini kita diberi kesempatan memilih? Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, Allah berfirman kepada manusia bahwa semua pohon dalam Taman Eden boleh dimakan buahnya, kecuali pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan dimakan. Berarti manusia tidak dipaksa untuk makan atau melakukan sesuatu, tapi diberi kesempatan untuk memilih. Berarti manusia tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ada banyak buah yang boleh dimakan sesuai pilihan. Hanya ada satu yang dilarang. Kesempatan memilih itu berarti sebuah panggilan untuk kita bertanggung jawab. Sayang manusia tidak memilih sesuai petunjuk Allah hingga manusia disebut jatuh dalam dosa. Tetapi dalam Yesus Allah mengampuni dosa manusia. Dan sebagai manusia yang dosanya diampuni oleh Yesus, kita adalah manusia baru. Kembali menjadi orang yang boleh memilih. Hidup adalah indah karena merupakan kesempatan untuk memilih, bukan paksaan. Yang ketiga, hidup dalam kerajaan Allah itu indah sebagai kesempatan menjadi penerus berkat. Bagaikan biji sesawi yang kecil, jika ditanam jadi pohon yang besar, mengeluarkan banyak buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sebagai orang percaya, sadari akan berkat Allah yang dikaruniakan pada semua orang untuk dimanfaatkan dan dinikmati. Bukan untuk dinikmati oleh diri kita sendiri semata, tetapi teruskan berkat Allah yang kita terima untuk jadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Jangan selalu berdoa minta berkat, tapi mintalah kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan berkat yang Tuhan sudah berikan. Yang keempat, saudara-saudara, hidup dalam kerajaan Allah adalah indah sebagai kesempatan yang terbatas. Hidup setiap kita adalah hidup yang ada awal dan ada akhirnya. Kita semua dilahirkan tanpa memintanya, juga akan tutup usia tanpa bisa menolaknya. Syukuri hidup yang sekali pasti akan berakhir. Syukuri sementara kita boleh menikmatinya. Syukuri dengan memanfaatkan kesempatan yang terbatas yang Allah karuniakan untuk kita jadi saksi-saksi Yesus. Hidup menurut apa yang Yesus telah contohkan.
hidup kita sementara akan berakhir. Tapi jangan takut ketika hidup kita berakhir. Jangan takut ketika kita harus tutup usia. Tetapi mari kita manfaatkan hidup yang Tuhan karuniakan dan bersiap untuk tutup usia dengan baik. Bersiap dengan penyerahan diri pada Tuhan. Dengan memakai kesempatan yang ada secara bertanggung jawab. Dengan melakukan apa yang Allah firmankan kepada kita. Yang dicontohkan oleh Yesus kepada kita. Saudara-saudara, 4 keindahan dalam hidup di kerajaan Allah. Dan masih banyak lagi yang indah lainnya. Tapi semoga 4 keindahan ini jadi pengakuan dan kesadaran tentang yang indah yang Allah karuniakan di tengah pengalaman hidup kita yang sering kita rasakan berat dan justru tidak indah. Tapi biarlah keyakinan kita akan yang indah yang Allah karuniakan boleh mendorong kita untuk kita bersyukur dalam segala keadaan. Kita menjadi dekat dengan Allah dan dekat dengan sesama kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memasuki doa syafaat kita. Kita akan bersama menaikkan doa-doa kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu bersyukur untuk semua yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Mampukan kami untuk mengalami, merasakan hidup dalam kerajaan-Mu di mana Engkau mengatur kami, di mana Engkau mengasihi kami, menguasai kami, dan mampukan kami untuk menjadi umat-Mu yang tunduk kepadamu, yang dengar-dengaran akan firman-Mu, yang mampu melakukan yang Tuhan kehendaki. Bapa, mampukan kami mengalami dan merasakan yang indah yang Kau karuniakan. Dan kalau ada yang pahit, yang berat di balik yang indah, mampukan kami untuk menyadari, memahami yang indah di balik segala yang tidak indah menurut kami. Bapa, kami berdoa buat gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu hidup dekat padamu. Boleh bergaul dengan Engkau. Biarlah gereja-Mu merasakan segala kebaikan-Mu. Mensyukuri dan memanfaatkan setiap berkat yang Kau karuniakan. Bapa, kami sebagai umat-Mu di bumi ini, mampukan kami mensyukuri akan kuasa-Mu, kehadiran-Mu sebagai Raja, dan mampukan kami menghamba kepada-Mu. Sebagai umat-Mu, kami juga berdoa buat negeri kami. Di tengah kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia, mampukan bangsa kami untuk mengenal Engkau secara bertanggung jawab. Dan tolonglah supaya sebagai bangsa Indonesia kami mensyukuri segala anugerah-Mu. Anugerah yang luar biasa. Anugerah di dalam keadaan kami. Mampukan kami untuk boleh bersehati di dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Tuhan, mampukan kami mensyukuri akan keindahan alam yang Tuhan karuniakan juga kepada negeri kami. Bapa, kami berdoa
untuk kami selaku bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Mampukan mereka memimpin bangsa kami dengan hati rendah. Memimpin bangsa kami dalam kejujuran. Menjauhkan diri dari segala tindakan yang tidak bertanggung jawab. Segala korupsi yang membuat hati pedih pada akhirnya. Bapa di dalam sorga, Kau sempurnakanlah hidup kami, bangsa kami. Kau sempurnakan pelayanan kami buat sesama. Kau berkati pengabdian kami kepadamu. Mampukan kami mensyukuri, menyadari hidup itu indah. Karena semua bersumber padamu. Bapa dalam sorga, kami mau menyerahkan juga persekutuan doa pagi agar Engkau kuduskan dan Engkau berkati. Semua ini ya Bapa kami serahkan kepadamu. Sempurnakan doa kami, dengarkan dan kabulkan doa kami buat kemuliaan namamu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sampai ketemu.